Oke, sekarang langkahnya gimana kalau kita mau kuliah di Jerman atau kuliah kedokteran di kota-kota yang sudah saya bilang tadi? Sebenarnya mudah aja, kamu buka browser, ketik misalnya apa namanya, Medicine Studium Dresden, eh Dresden. Dan kita lihat langsung halaman pertama adalah Technische Universität Dresden, Medizinische Fakultät. Kamu bisa masuk halaman ini dan kalau kalian lihat di sini ada beberapa pilihan. Kamu bisa lihat di sini bisa read more, dan kalau ke bawah ada beberapa informasi. Biasanya saya kalau saya udah masuk apa namanya halaman kampus, halaman website kampus ini, saya langsung masuk ke courses A sampai Z dan sorry loadingnya agak lama, nggak tahu internet saya lagi lambat koneksinya. Oke, dan kita masuk ke halaman untuk memilih program studi dan di sini ada pilihan medicine. Kita bisa klik medicine dan di situ ada juga pilihan as undergraduate. Kita bisa klik juga dan oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kalian udah bisa lihat di sini hasil dari pencariannya ada dentistry atau kedokteran gigi, dokter umum, ini ada medical, eh, nggak tahu ini apa, atau kesehatan publik. Kalau kedokteran umum, kamu bisa masuk ke sini, tinggal klik aja kedokteran umum, loading lagi. Sebenarnya koneksi internet saya nggak lambat sih. Ini mungkin karena halamannya yang nggak begitu bagus ya dibuatnya. Dan sekarang kita udah masuk ke prodi kedokteran Universitas Dresden. Dan bisa kita lihat di sini ada beberapa informasi bahwa misalnya eh, degree-nya di sini adalah stat examen. Jadi ini adalah kita harus melalui tes khusus ya buat apa namanya tes profesi. Dan yang perlu penting juga buat kamu sebelum kamu mau memutuskan untuk kuliah kedokteran bahwa untuk kuliah kedokteran itu jenjangnya adalah sekitar 12,5 semester di sini dengan full time studies. Jadi eh, makan waktunya sekitar 6 tahun lebih gitu ya. Jadi benar-benar lama. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk kuliah kedokteran, kamu pertimbangkan baik-baik, apa namanya, sanggup nggak kamu, jangan sampai nanti kamu udah kuliah 3 tahun, kamu maaf, kamu udah kuliah 3 tahun dan kamu batalin begitu aja kuliahnya. Dan bahasanya di sini tertulis juga bahasa Jerman dan direct study itu maksudnya bukan bukan kuliah online, jadi kuliah present dan statusnya undergraduate. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kalau kamu udah masuk ke sini, kamu tinggal lihat aja di sini kan ada pilihan misalnya aplikasi, proses aplikasi atau prosedur aplikasi untuk orang Jerman. Ada juga aplikasi, prosedur aplikasi untuk internasional. Berarti kan di sini ya. Sebenarnya agen kuliah juga melakukannya hal yang sama aja ya, karena mereka udah sering lakuin ini, jadi lebih cepat gitu. Tapi sebenarnya yang mereka lakuin itu sebenarnya sama aja dengan kalau kalian cari informasi langsung masuk ke halaman universitas gitu. Jadi sebelum kalian bayar mahal agen kuliah, lebih baik kamu cari sendiri. Sebenarnya karena informasinya sama aja. Dan di di sesi ini ada bisa kalian lihat apa namanya ada batasannya nggak gitu kan, batasan penerimaan di sini tertulis iya ada batasan penerimaan dan waktu mulai kuliah adalah winter semester, jadi sekitar bulan September kamu baru mulai kuliah.
Dan kapan aplikasinya? Kapan harus kamu melakukan aplikasi? Kalau di sini kan tertulis untuk orang luar Eropa. Kalau kamu dari luar Eropa, maka kamu harus mendaftar mulai bulan April, 1 April sampai 15 Juli. Dan kalau misalnya ini kalau buat orang EU kamu nggak perlu lihat. Dan kalau kamu mau daftar untuk student college atau kalau apa namanya orang Indonesia kan nggak bisa langsung ya kuliah di Jerman kecuali kamu udah S1 di Indonesianya. Kalau kamu belum belum pernah kuliah di Indonesia, belum punya jenjang S1 dan kamu ingin kuliah bachelor, maka kamu harus melalui yang namanya student college. Dan di sini pendaftaran untuk student college adalah dari 1 April sampai 15 Juli. Dan kalau kamu udah lihat informasi ini, sekarang kamu tinggal daftar aja gitu kan. Dan mungkin yang informasi yang menarik lain yang perlu kamu lihat adalah admission requirement atau penerimaan persyaratan masuknya seperti apa. Dan di sini tertulis semua dan dalam bahasa Inggris apa aja yang perlu kamu ketahui sebelum kamu mendaftar gitu. Dan saya bisa jamin bahwa informasi ini biasanya bukan ya nggak bisa saya jamin juga sih, tapi biasanya informasi yang tertera di sini adalah valid. Jadi kamu jangan ragu misalnya tertulis A, kamu bisa ikutin gitu kan. Dan ya terus di situ biasanya ada apa namanya persyaratan bahasa dan lain-lain. Ya mungkin itu aja langkah pertama untuk detailnya mungkin bisa saya lanjutin di video-video berikutnya ya. Oke, pertanyaan kelima dan pertanyaan keenam datang dari Aldira dan Syafrida. Pertanyaannya, persyaratan atau prosedur au pair, program au pair untuk ke Swiss. Dan dari Syafrida, pertanyaannya, persyaratan dan program au pair untuk ke Inggris. Seperti yang udah saya tulis di blog saya untuk mencari tahu apakah suatu negara punya program au pair, sebenarnya mudah. Kita masuk ke Au Pair World, pairworld.com, dan di sini kita bisa lihat ada menu untuk au pair dan bisa kita lihat info host countries. Dan kita bisa klik di sini. Ini halamannya adalah halaman yang khusus buat au pair dan khusus untuk informasi tentang negara-negara tujuan. Mudah banget, kamu tinggal cari aja di sini pertanyaannya kemana kamu mau jadi au pair. Kita pilih misalnya tadi pertanyaan dari Aldira ke Swiss. Tinggal kita cari aja Switzerland. Go. Dan setelah kamu masuk ke halaman ini, kamu bisa baca di sini, Can I become an au pair in Switzerland? Klik di sini. Dan di sini akan tertulis informasinya yang menarik buat kamu adalah yang paling penting ini quick check for non-EU citizens. Jadi karena kita orang Indonesia bukan warga EU, jadi ini informasi yang penting buat kita. Pertanyaannya, apakah kamu berusia antara 18 sampai 25 tahun? Kalau kamu bilang iya, lanjut. Apakah bahasa ibu kamu berbeda dengan bahasa ibu yang dipakai di Swiss? Swiss bahasa ibunya kan Prancis, Jerman, Retro-Romanis, dan bahasa Itali ya. Jadi kalau kamu nggak berbicara bahasa itu berarti kamu bisa layak untuk jadi kalau bahasa ibu kamu bukan bahasa itu karena bahasa Indonesia kan bukan bahasa yang lain ya, jadi kamu bisa jawab ini dengan iya. Dan pertanyaan ketiga, apakah kamu belum menikah dan belum punya anak? Kalau kamu belum menikah dan belum punya anak, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Apakah kamu bersedia untuk berpartisipasi dalam program atau kuliah kursus bahasa selama kamu tinggal di Swiss? Iya kan? Pasti kamu bersedia. Dan kamu bisa lanjut masuk pertanyaan terakhir. Apakah kamu bisa atau mampu membayar salah satu dari agensi yang diakui oleh SECO? Nah, ini mungkin yang penting untuk diketahui. Berarti di Swiss mereka hanya menerima au pair yang mendaftar melalui agensi yang diakui oleh SECO. Jadi, kamu langsung cek apa itu SECO, bagaimana persyaratan di SECO, dan seperti yang kamu baca, kita harus membayar. Jadi, kalau mau kamu jadi au pair di Swiss, tidak gratis, kamu harus membayar. Kalau kamu menjawab semua pertanyaan itu dengan ya, dan kamu mampu membayar SECO, berarti kamu bisa ke Swiss. Oke? Untuk pertanyaan au pair ke Inggris sebenarnya sama. Kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Pilih negara, kita masuk ke Inggris. Mana Inggris? England. United Kingdom. Oke, masuk. Go. The most important information for au pairs. Oke. Can I become an au pair in UK? In the UK, ya. Klik di situ. Quick check. Quick check untuk orang yang bukan EU. Apakah kamu umurnya antara 18 sampai 30 tahun? Kalau iya, apakah kamu layak untuk mendaftar untuk Youth Mobility Scheme Visa? Nah, ini yang mungkin yang batasan untuk orang Indonesia yang nggak bisa ikut program au pair di Inggris ya. Saya nggak tahu ini program ini harus kita baca juga. Mungkin kita lewatin dulu. Do you have a good knowledge of English and wish to improve your language skills? Ya, jawabannya iya pasti kan. Are you single and without children? Iya, mungkin. Apakah kamu punya uang sebanyak ini, 208 pound, untuk membayar visa? Mungkin bisa, berarti kita tahu bahwa au pair di Inggris nggak gratis. Apakah kamu punya uang sekitar 2.000 pound di tabungan kamu untuk membiayai biaya perjalanan? Dan sekali lagi ini buat kamu yang dananya sedikit, mungkin Inggris bukan pilihan ya, karena untuk bayar hidupnya, living costnya, travel costnya aja sampai 2.000, dan untuk visanya aja udah sampai 200 pound atau mungkin berapa juta tuh, 3 juta mungkin ya. Dan halangan yang lain adalah ini. Mungkin kita bisa klik di sini dan kita bisa lihat di sini yang layak untuk mendaftar visa ke Inggris melalui Youth Mobility Scheme adalah dari negara Australia, Kanada, Jepang, Monaco, New Zealand, Hong Kong, Korea, Taiwan, dan nggak ada Indonesia di sini. Berarti singkat kata, Indonesia tidak bisa ke Inggris, orang Indonesia tidak bisa ke Inggris melalui program au pair. Oke teman-teman, itu tadi sesi tanya jawabnya. Kalau kamu masih punya pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis pertanyaan kamu di komentar di bawah, atau kamu bisa kirim pertanyaan kamu juga ke Facebook saya, atau ke Instagram, terserah kamu. Dan kalau saya ada waktu, saya bisa usahain secepat mungkin untuk menjawab pertanyaan kamu melalui video ini. Kalau kamu pengen selalu dapat informasi tentang kuliah di Jerman, kuliah di Eropa, program au pair, dan lain-lain, jangan lupa subscribe channel saya, dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya. Terima kasih.